Shalom, selamat pagi saudara. Bersyukur pada Tuhan buat pagi hari ini. Lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Dan kita percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan bila kita tidak berjalan dengan Tuhan, bila kita tidak disertai Tuhan, kami tidak mau melangkah Tuhan. Kami rindu penyertaan Tuhan. Bagaikan tiang awan, tiang api dalam kehidupan kami. Kami rindu berjalan bersama dengan-Mu. Ya Rabbalabalabalabalaba, Shikarabalaba. Dalam nama Yesus, kami mau berjalan hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami teduh di dalam Engkau Tuhan. You're welcome in this place, Jesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Bapa di surga, kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami hanya mau berjalan bersama dengan Engkau. Ku perlu Engkau Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Biarlah kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan dalam nama Yesus, pagi hari ini kami diberkati, kami lebih daripada pemenang, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami lebih dari orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya rindu bahwa kita mau mengatakan, saya luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mengulang kembali saudara firman Tuhan kemarin yang kita renungkan bahwa Hades is real. Itu sebabnya saya mau katakan dan mengingatkan, iman kita bukanlah iman yang main-main. Sebab Tuhan telah memberikan kitab suci Alkitab untuk kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kita akan mengulang kembali firman Tuhan sejenak di dalam Lukas 16. Mari kita buka bersama-sama saudara. Dalam Lukas 16 ayat 29 sampai 31 dikatakan, ada kesaksian para nabi dan ada satu pribadi yang bangkit dari antara orang mati untuk memberitahukan kita segala sesuatu tentang kekekalan. Bahwa ada kematian kekal, ada kehidupan kekal, ada kebahagiaan kekal, dan ada penyiksaan kekal. Ayat 29 berkata seperti ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, dan ini memang benar terjadi. Bangsa Yahudi, selain mereka tidak percaya tentang nubuatan para nabi, mereka juga tidak percaya tentang Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak percaya bahwa dia adalah Mesias yang sudah mereka aniaya, mereka salibkan, mati, dan dibangkitkan di tengah-tengah mereka. Jikalau kesaksian para nabi, bahkan orang atau pribadi yang diutus Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang sudah memberitakan tentang kabar baik, Injil keselamatan, tentang perihal alam maut, mereka tidak mau percaya. Bagaimana mereka dapat diselamatkan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah kita saudara, bahwa kekristenan yang ada di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, sekitar 29 juta dari 270 juta jiwa. Artinya apa saudara? Sekitar 10-11% orang yang percaya dengan Yesus. Dari 11% tersebut, 29 juta jiwa yang betul-betul bertobat lahir baru dan percaya dengan sungguh-sungguh. Kita hitung secara kasar, oke, sekitar 50%. Berarti hanya sekitar 14,5 juta dari 270 juta. Orang yang sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Yang bertobat lahir baru. Kenapa saudara? Ada banyak orang menjadi Kristen, beriman kepada Yesus. Tapi tidak berani mempertahankan iman mereka. Kenapa? Mereka terus hidup di dalam keduniawian. Mereka tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Status mereka sebagai Kristen. Tapi hidup mereka bukan seperti orang yang mengenal Tuhan. Saudara, di dalam ilustrasi firman Tuhan yang kita renungkan kemarin, bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu akan masuk ke Hades. Dan orang yang kepadanya Tuhan berbelas kasihan, itu akan ada di Firdaus, tempat untuk menanti-nantikan untuk mereka. Pada akhir yang paling akhir zaman akan beroleh upah. Saudara menjadi Kristen, kita harus sungguh-sungguh percaya dan hidup di dalam salib Kristus. Dan kita mau untuk
lebih lagi beriman bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati dan sudah menang. Dan jangan sia-siakan kehidupan kita selama ada di dunia ini. Kalau kita cuma sekedar Kristen KTP, seringkali kita tahu kita melakukan hal-hal yang salah, tapi kita terus dan terus melakukannya. Seperti orang kaya yang kemarin. Dia hidup dengan hedonisme, dia hidup sesuka hati, dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk orang yang paling hina sekalipun engkau melakukannya untuk aku. Mari saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema. Do we all have faith? Apakah kita semuanya memiliki iman? Kita akan membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita akan renungkan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Namun sebelumnya saya mau katakan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Jikalau kesaksian Musa dan para nabi kita tidak percaya. Dan apalagi kesaksian Yesus Kristus yang telah tinggal di antara kita, mati dan bangkit sebagai pemenang. Jika kita tidak percaya, kita akan tidak menerima keselamatan kekal, saudara. Iman itu harus menjadi dasar untuk kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Supaya kita diselamatkan, supaya kita bebas dari kuasa maut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan renungkan firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di sekitar kita ada pahlawan-pahlawan iman. Di dalam Ibrani 11. Pahlawan-pahlawan iman yang kisahnya tercatat di kitab suci. Di kitab Taurat Musa. Dan di kitab yang kita sebut sekarang adalah Alkitab. Kita tidak akan kekurangan kesaksian daripada hamba-hambanya. Para nabi yang menunjukkan bahwa iman mereka kepada Tuhan. Dan sekalipun mereka sebelum mereka meninggal, mereka belum melihat apa yang mereka percayai. Namun mereka terus mengerjakan iman mereka sampai pada akhirnya. Apalagi saudara kita yang hidup di dunia ini. Yang dikelilingi dengan banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita sehingga kita tidak percaya. Sehingga kita tidak memiliki iman. Kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita punya iman, saudara, kita akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Di dalam Yakobus 2 ayat 17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kalau kita percaya dan kita tidak memiliki tindakan, saudara, kita akan mati, saudara. Firman Tuhan katakan, marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iman butuh tindakan, saudara. Bukan hanya percaya, sekedar percaya. Tapi yang pertama kita harus bertindak. Yaitu tinggalkan dosa. Tanggalkan dosa. Mengapa? Karena dosa itu begitu merintangi kehidupan kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosa-dosamu. Orang yang bertahan dengan dosa-dosanya, jika ia mengatakan, aku punya iman, aku percaya Yesus, coba baca KTP-ku, bukankah saya Kristen? Saya juga pengikut Yesus. Tapi engkau tetap stay dengan dosa-dosamu. Engkau tetap stay untuk melawan kehendak Tuhan. Engkau minta pendapat dari hamba-hamba Tuhan.
Tetapi engkau sendiri punya keputusanmu sendiri dalam menjalani hidup. Engkau bertanya, Tuhan, kenapa? Apa yang salah denganku? Kenapa aku harus terlibat percekcokan dengan suamiku? Kenapa aku harus selalu dibenci oleh sesama? Karena engkau punya persepsi sendiri tentang menjalani hidup. Kau tidak mau mendengarkan nasihat. Kau tidak mau meninggalkan dosa. Kau terus melakukan perlawanan kepada kebenaran firman Tuhan. Engkau katakan, kenapa hidupku tidak berhasil? Kenapa saya selalu gagal? Saya mau katakan, saudara, sudahkah engkau meninggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita? Tanggalkan semua. Bahkan bukan cuma dosa, tapi beban. Pergumulan pun itu beban. Dengan alasan pergumulan engkau tidak mau datang beribadah. Dengan alasan ada beban engkau tidak mau berdoa. Dengan alasan ada beban engkau tidak mau pagi-pagi untuk datang kepada Tuhan. Semua itu akan menjadi penghalang untuk engkau percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak awan yang mengelilingi kita, bagaikan saksi yang mengelilingi kita. Tidak kurang kesaksian dari para rasul, para nabi di dalam Ibrani 11 dikatakan, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi penghalang kita untuk bertindak, untuk percaya kepada Yesus adalah segala beban dan dosa kita. Mari tanggalkan, saudara. Kalau hari ini engkau menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang tidak engkau akui, dosa-dosa yang tidak mampu engkau tunjukkan. Mungkin engkau adalah seorang yang homoseksual. Mungkin engkau adalah seorang yang penyuka sesama jenis. Mungkin engkau adalah seseorang yang menyimpan orang ketiga di dalam rumah tanggamu. Ada hal-hal yang sulit untuk engkau ungkapkan dan ada hal-hal yang sulit untuk engkau tinggalkan. Engkau masih berkata, aku Kristen, KTP-ku Kristen, aku pasti selamat. Saudara cek dulu. Ada dosa-dosa yang tidak engkau mau tinggalkan, lalu engkau berkata, saya mau jadi lebih daripada pemenang. Saudara, saya mau katakan, mustahil akan terjadi kelepasan dan pemulihan jikalau hati kita masih mau mengikatkan diri dengan dosa, masih cinta akan dosa, masih cinta akan selingkuhan, masih cinta dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Iman butuh tindakan, saudara. Tanggalkan dosa, tanggalkan beban, tanggalkan pergumulan yang begitu merintangi. Kita tidak mungkin membawa-bawa beban dan dosa kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berlomba dengan tekun. Ayat 1b di dalam Ibrani 12. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saat kita memutuskan, Tuhan saya mau percaya dengan Engkau. Kita ada di dalam perlombaan yang diwajibkan, saudara. Jika kita katakan bahwa perlombaan itu diwajibkan, berarti perlombaan itu sudah ada, sudah terjadi. Dan engkau sudah ada di tengah-tengah perlombaan itu. Engkau tidak bisa keluar daripadanya. Ketika engkau masuk di dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan, engkau wajib menyelesaikannya. Yang kedua, engkau wajib melakukan sesuai dengan aturan dari panitia yang ada, yaitu Yesus Kristus. Wajib sesuai dengan peraturan. Dan berbicara tentang menyelesaikannya, kau tidak boleh berhenti di tengah jalan dan berkata, Tuhan aku capek. Aku capek dengan hidup ini. Suami saya tidak pernah berubah. Mungkin dia tidak mencintai saya. Dalam rumah tangga, saudara, tidak mungkin tidak ada percekcokan. Pasti ada. Tetapi anggap saja dalam pernikahan itu adalah perlombaan yang diwajibkan. Jangan ada kata cerai di dalam pernikahan, saudara. Ada rumah tangga yang hanya karena urusan-urusan sepele itu bisa menghadapi perceraian. Hanya karena suami tidak saling mengerti dengan istri. Dengan dua sisi kepribadian yang berbeda.
Dia memilih untuk meninggalkan pertandingan, perlombaan yang diwajibkan bagi dia. Ada hanya karena persoalan sepele, saudara. Saya mendengar satu kesaksian. Mereka baru menikah, tetapi sang istri kaget dengan kebiasaan suaminya. Suaminya setiap kali mau mengambil odol, itu tidak mau menutup penutup odolnya, saudara. Selalu tumpah kemana-mana. Setiap kali suaminya mandi, handuk basah dia letakkan sembarangan. Dan suaminya suka berantakan, pakaian kotornya ke sana kemari, saudara. Dua pribadi ini dibesarkan di dalam lingkungan yang berbeda. Seorang wanita, dia merupakan wanita yang diajar, dilatih. Seorang yang disiplin, rajin, dan tekun, dan bersih. Tapi suaminya ketika dia menikah, dia kaget. Siapa ini? Kenapa seperti orang asing bagi saya? Hanya karena dia tidak kuat, tidak mampu. Akhirnya mereka datang ke konseling minta perceraian. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah hubungan rumah tangga bisa mengalami percekcokan hanya karena merasa tidak cocok. Lalu mulai give up satu dengan yang lain. Saya tidak mau hidup bersamamu. Saya tidak mencintai kamu. Anak sudah 3, saudara. Lalu mengatakan aku tidak cinta. Dan pasangan yang satu mulai keluar untuk mencari pasangan yang lain. Give up. Ada satu yang Tuhan wajibkan, iman kekristenan kita kalau mau kita percaya sungguh-sungguh untuk menerima keselamatan. Tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jikalau tekun dalam perlombaan artinya jangan keluar dari perlombaan tersebut. Kita harus menyelesaikan sampai akhir. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga, saudara, mata yang tertuju pada Yesus. Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya, namun aku mengejarnya. Aku mengejarnya, supaya aku juga memperoleh Kristus. Seseorang yang melakukan perlombaan yang diwajibkan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, itu akan memimpin kita kepada iman. Saudara bayangkan ketika engkau ada di satu perlombaan, sama seperti seorang anak yang sudah kelelahan. Aduh, aku capek Tuhan, aku capek. Banyak sekali pergumulan dalam hidupku. Pergumulan ekonomi, pertengkaran dengan istri, dengan suami. Kau mulai lelah, kau mulai kehausan, engkau mulai kehilangan tenaga. Tetapi di ujung jalan di mana tersedia piala dan mahkota kehidupan, ada satu pribadi yang sedang bertepuk tangan. Ayo anakku, ayo semangat, terus berlari, tanggalkan segala kelelahanmu. Engkau harus kuat. Anakku menunggumu di sini. Engkau sudah ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Ada Yesus yang menantikan kita di garis akhir, saudara. Dia akan memimpin kita kepada iman. Ketika anak itu berlari, ketika dia melihat ada pribadi Yesus yang ada di sana, semangatnya mulai bangkit. Dia katakan, Papa, Ayah, Bapak, Bapak, aku mau mencapai garis akhir. Aku tahu Engkau mengasihi aku. Engkau yang menguatkan aku. Engkau yang memampukan aku. Ketika aku melihat Engkau, aku menjadi kuat, Yesus. Yesus menantikan engkau di garis akhir dan sudah menyediakan mahkota kehidupan. Dan janjinya itu pasti, saudara. Dia katakan, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mari datang, mari datang. Lanjutkan perjuangan. Yesus yang memimpin kita kepada iman. Dan iman kepada Yesus yang membawa kita kepada kesempurnaan. Sehingga kita yang tidak sempurna ini mau terus diproses, dibentuk karakternya. Supaya kita menjadi kuat lagi dan berlari lagi. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita abaikan segala kehinaan. Kita tekun memikul salib. Seperti Simon dari Kirene.
yang memikul salib di jalan Via Dolorosa bersama dengan Yesus. Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ada sukacita yang menggantikan. Orang yang pikul salib, dia akan mendapatkan kekuatan sukacita yang akan menggantikan kelemahannya. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Iman untuk percaya kepada Tuhan itu butuh tindakan. Sebab tanpa perbuatan iman itu mati. Tanggalkan dosa. Jangan cuma sekedar Kristen KTP. Kristen banyak. Tapi yang sungguh mengenal Tuhan belum tentu banyak. Yang kedua, jangan keluar dari pertandingan. Jangan keluar dari perlombaan yang diwajibkan. Jalani terus kehidupanmu. Jangan give up. Jangan ceraikan suamimu. Jangan ceraikan istrimu. Jangan tinggalkan pekerjaanmu. Jangan tinggalkan anak-anakmu. Mungkin engkau sudah kekurangan keuangan untuk membiayai keluargamu. Jangan tinggalkan mereka. Teruslah percaya. Pikul salib. Pandang wajah Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kuat. Papa, Ayah, di dalam nama Yesus, kuatkan kami. Yesus anak Daud, selamatkan kami. Seorang wanita berkata, di dalam hatinya, seorang wanita 12 tahun pendarahan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Buat komitmen terhadap diri sendiri. Asal aku pandang Yesus, asal aku tertuju pada Yesus, mataku dan hatiku dan pikiranku. Ayah, aku akan menjadi kuat kembali. Bertindak saudara. Percaya. Sebab ada awan yang mengelilingi kita. Pahlawan-pahlawan iman. Seperti awan yang mengelilingi kita. Yang menjadi saksi kedahsyatan Tuhan. Wah, hari ini dulu dan sampai selamanya. Yesus melakukan banyak perbuatan-perbuatan mujizat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dengan iman kita akan melompat dari alam maut kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Salib Kristus yang menuntun kita pada iman akan membawa kita kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Dan ingat Ibrani 12 ayat yang ketiga sampai ayat keempat. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, kalau engkau hari ini berkata engkau lemah, engkau putus asa. Tuhan sudah mendahului semuanya itu. Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat dari pihak orang-orang berdosa. Dan ingat saudara, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Anak mana yang tidak dididik oleh orang tuanya? Hanya anak-anak gampangan saudara. Tapi kita adalah anak-anak raja. Anak-anak yang diproses, diurapi, dibentuk. Menjadi seperti yang kau mau. Baru-baru ini kerajaan Inggris kehilangan satu pribadi yang paling fenomenal, the most outstanding woman in the world, yaitu Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II meninggal dunia dan kerajaan itu kehilangan seorang pemangku kekuasaan. Tetapi seketika itu juga putra mahkotanya menjadi penggantinya yang disebut sebagai Raja Charles III, saudara. Saya membayangkan seperti ini. Seorang Raja Charles itu merupakan hidupnya penuh kontroversial. Dia juga tidak mudah dalam menjalani sebagai putra mahkota. Ada up and down, ada naik turun. Dan akhirnya Ratu juga menerima keberadaannya dia dengan pasangannya yang ada sekarang. Untuk menjadi anak-anak raja, saudara. Satu saat nanti kita akan menerima mahkota.
Singkat cerita, Raja Charles ini menjadi pengganti dari Raja Elizabeth. Walaupun dia pernah mengalami jatuh bangun, tapi dia akhirnya mendapat pengampunan dari Ratu Elizabeth. Dan selama dia menjadi seorang putra mahkota, ada aturan-aturan yang begitu ketat yang dia harus turuti. Ada aturan-aturan yang begitu ketat bagaimana seorang putra mahkota itu harus hidup. Seringkali Ratu Elizabeth menghajar dia dengan banyak sanksi-sanksi. Sampai pada akhirnya ketika Ratu Elizabeth mangkat, dia diberikan hak untuk akan segera dilantik menjadi raja. Dia sudah diproklamasikan sebagai raja, King Charles III. Saudara, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Status kita adalah anak raja. Calon pemimpin-pemimpin di masa depan yang akan memerintah dengan Kristus. Bahkan kita akan menghakimi para malaikat. Posisi yang kita miliki sebagai anak raja bukan posisi yang mudah. Ada tugas dan tanggung jawab. Ada kewajiban bagaimana anak raja itu mau dibentuk. Mau diluruskan sesuai dengan aturan-aturan kerajaan. Yaitu kerajaan di dalam kekekalan yang penuh dengan kebenaran. Sebab itu kita sebagai anak raja harus dipenuhi dengan buah-buah kebenaran. Kita harus sesuai dengan aturan kerajaan. Sama seperti Charles. Sekalipun dia kadang bengkok kanan, bengkok kiri. Dia harus tunduk pada aturan kerajaan. Dan pada waktunya dia dilantik menjadi raja. Pada waktunya dia akan diproklamasikan sebagai Raja England. Engkau dan saya juga saudara. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sebab dalam diri kita ada garis keturunan raja. Anak Tuhan, anak raja, anak kerajaan. Kita mau dibentuk bukan sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang-orang yang akan menerima hak waris kerajaan. Karena Tuhan mengasihi, menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Dan Pangeran Charles pada waktu itu, dia dibentuk oleh Ratu Elizabeth. Pada saatnya dia harus menerima mahkota sebagai raja. Karena dia belajar untuk taat. Bagaimana dengan kita saudara? Satu saat nanti status kita akan diperjelas. Engkau anak raja. Engkau anak Tuhan. Apakah kita menjadi pribadi yang bertekun saudara? Tanggalkan dosa, berlomba dengan tekun, mata yang tertuju pada Yesus. Dan ingat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sebab itu jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sebab peringatan-peringatan Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Saudara, iman ada segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Mari kita berdoa saudara. Pada pagi hari ini saat engkau merenungkan firman Tuhan. Ingatlah saudara. Ada rasul dan para nabi. Ada kesaksian-kesaksian seperti awan yang mengelilingi kita. Terlalu banyak. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Bumi menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Apakah engkau telah sungguh-sungguh percaya? Sadarlah bahwa hidup kita akan memasuki kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Tergantung dari iman yang kita hidupi saat ini, saudara. Mari, saudara, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintani. Masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan di dalam Tuhan. Lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan bosan dengan didikan dan teguran Tuhan. Jangan kecil hati, jangan tawar hati. Karena sama seperti Lazarus. Penderitaan di dunia ini hanya merupakan penderitaan sementara. Oleh sebab itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
supaya bagimu akan tersedia mahkota kehidupan. Indah pada waktunya, statusmu akan diperjelas sebagai anak-anak kerajaan. Indah pada waktunya engkau akan menerima warisan kekekalan yang berasal daripada Tuhan. Bila kau besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau melangkah menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Kami mau serahkan Tuhan, hidup kami terus dibentuk. Di dalam perlombaan yang diwajibkan, kami tidak menjadi pengecut, kami tidak keluar, kami tidak lari. Melainkan kami terus Tuhan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Selamat menjalani sepanjang hari ini diberkati. Jangan lari dari perlombaan yang diwajibkan, amin. Jangan takut ditegur, jangan takut dididik oleh Tuhan. Karena satu saat nanti, status anak kerajaan itu akan diperjelas. Kita akan menjadi pewaris-pewaris kasih karunia yang daripada Tuhan. Berdamai dengan suami, berdamai dengan anak, berdamai dengan istri, berdamai dengan pimpinanmu yang ada di kantor. Jikalau amarah penguasa menimpa engkau, jangan lekas-lekas meninggalkan tempatmu untuk menghindari engkau melakukan kesalahan-kesalahan besar. Tetap semangat, tetap percaya, terus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.